Hai Capricorn, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading untuk bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah loneliness atau merasa kesepian atau merasa sendiri. Ini merupakan energi keseluruhan reading kamu. Jadi ini tema energi kamu di bulan Juni. Kata kuncinya di sini adalah I know that I am never alone. Saya tahu kok, saya tidak pernah sendirian. Di sini kartu ini karena gambarannya kalau kita lihat di sini kan bumi dilingkari oleh berbagai macam manusia dengan banyak orang lah di sekitarnya. Di sini yang saya rasakan kuat adalah di bulan Juni kamu tuh merasa sendiri dalam keramaian. Jadi sebenarnya banyak orang di sekitar kamu, tapi kayak kamu tuh merasa kesepian aja, tetap aja kamu merasa kesepian, tetap kamu merasa sendiri gitu. Jadi iya, alone in the crowd, itulah yang saya rasakan. Sendiri dalam keramaian, meskipun ada banyak orang di sekitar kamu, tapi kamu tetap merasa sendiri, kesepian, atau tidak ada yang bisa memahami kamu, kira-kira seperti itu. Oke, so sekarang kita masuk ke kartu tarot kamu. 3 kartu di atas ini merupakan energi-energi yang akan menghampiri kamu, dan 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kartu pertama di sini adalah Ten of Vessels atau Ten of Cups dengan kata kunci happiness atau kebahagiaan. Dan klarifikasinya adalah Five of Vessels atau Five of Cups dengan kata kunci ecstasy. Ecstasy itu adalah sangat berbahagia gitu. Jadi kalau ini bahagia, ini tuh melebihi kebahagiaan. Jadi bener-bener happy banget gitu. Lebih daripada happiness aja, kira-kira seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan adalah Ten of Cups. Kita semua tahu lah, Ten of Cups tuh adalah energi yang secara emosi, secara perasaan kita terpenuhi kan. Karena kalau di traditional tarot, Ten of Cups tuh digambarkan dengan suami istri, memiliki anak, ada rumah, ada sungai di sekitarnya, ada rainbow atau pelangi. Jadi benar-benar komplit lah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, udah full, udah nggak ada kekurangan lagi. Dan di sini pun di deck ini, di tarot Wildwood Tarot ini digambarkan dengan air mancur yang airnya berlimpah ruah kan. Jadi air juga di tarot adalah emosi. Jadi benar-benar nggak ada kekurangan lah, benar-benar bahagia banget. Ini yang saya rasakan adalah mungkin orang-orang di sekitar kamu, di lingkungan kamu, mungkin keluarga kamu atau teman-teman kamu, siapapun lah yang ada di sekitar kamu. Mereka ada kok untuk kamu, mereka sayang sama kamu, mereka peduli dengan kamu. Tapi dengan dengan klarifikasi Five of Cups di sini yang digambarkan oleh satu gadis yang sedang berbahagia, menari dengan bebas, meskipun menarinya di dalam lingkaran bintang ini, tidak keluar dari jalurnya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, meskipun kamu memiliki banyak orang di sekitar kamu, tapi kamu tetap aja enjoy sendirian. Yang artinya kayak kamu nggak merasa buat apa sih punya banyak teman, mereka toh juga nggak tahu dalam dirinya gue gitu loh. Jadi kayak kamu bener-bener merasa tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar kamu, sehingga akhirnya kamu mencoba mencari kebahagiaan di luar mereka. Jadi kamu benar-benar mungkin kamu akan banyak menyendiri di bulan Juni, kamu akan banyak menjauhi orang-orang di sekitar kamu pada bulan Juni, benar-benar menghabiskan waktu sendirian. Karena kamu merasa, yang saya rasakan di sini, kamu merasa orang-orang di sekitar kamu tidak bisa memahami kamu. Dan which is sebenarnya kalau kita mau menurunkan ego kita, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memahami kita 100%. Hanya kita sendiri yang bisa memahami kita 100%. Itu pun jarang sekali ada orang yang bisa memahami dirinya sendiri 100%. Jadi jangan, bisa dibilang hati-hati dengan ekspektasi kamu terhadap orang lain.
Kalau kamu merasa mereka tidak bisa memahami kamu, itu wajar. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kamu jadikan suatu kesedihan gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu kedua di sini. Kamu mendapatkan the great bear atau the judgment dengan klarifikasi the wanderer atau the fool. Jadi di sini yang saya rasakan adalah itu tadi yang saya bilang, hati-hati dengan ekspektasi kamu terhadap orang lain. The judgment di sini keluar sebagai peringatan untuk Capricorn bahwa kalau kamu menempatkan harapan kepada orang lain terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat, akhirnya kamu sendiri kan yang jadi sakit hati, kamu sendiri yang jadi merasa upset tuh apa sih, sakit hati lah pokoknya, sakit hati atau merasa dikecewakan. Jadi the judgment di sini adalah panggilan justru untuk Capricorn supaya tidak terlalu menempatkan harapan kamu kepada orang lain. Jadi dengan mengetahui saja bahwa orang-orang di sekitar kamu tuh sayang sama kamu, mereka juga peduli dengan kamu, itu aja udah cukup. Nggak usah berharap lebih banyak lagi agar supaya kamunya tidak menjadi kecewa gitu loh. Dan dengan klarifikasi the fool di sini, ini adalah saran untuk Capricorn justru untuk supaya lebih ringan membawa diri, untuk supaya lebih udahlah, ya udah, gue tahu kok mereka sayang sama gue, tapi mereka mungkin nggak bisa 100% fokus ke gue, which is itu oke lah, karena setiap orang pasti kan memiliki prioritasnya sendiri-sendiri. Jadi di sini dengan energi the fool, justru dua energi ini yang saya rasakan benar-benar panggilan buat Capricorn agar supaya tidak menempatkan harapannya, menempatkan mimpinya kepada orang lain. Karena yang bisa meraih mimpi kamu tuh hanya kamu sendiri. Orang lain hanya membantu, tapi tidak bisa membawakan mimpi kamu untuk kamu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi yang saya rasakan di sini, rasa sendiri, rasa sepi, rasa tidak dipahami oleh orang lain tersebut justru di bulan Juni kamu diminta untuk bisa memahami bahwa memang harapan atau mimpi kita tersebut hanya kita sendirilah yang bisa menggapainya. Jadi lupakan semua kekhawatiran, semua kekecewaan, jangan dibawa terus-menerus gitu loh. The Fool kan adalah energi yang sangat ringan, energi yang bebas, lepas gitu loh. Dan kartu ketiga di sini kamu mendapatkan Page of Wands. Ini juga energi yang kurang lebih sama dengan The Fool. Page of Wands adalah energi yang berapi-api kan, yang ringan banget, masih malah bisa dibilang berantakan karena lari sana lari sini. Gambarannya pun juga bajing kan, bajing juga loncat sana loncat sini. Jadi kayak di bulan Juni tuh mungkin kamu akan merasa ada energi berat yang menghampiri kamu, tapi justru energi berat tersebutlah yang meminta kamu untuk supaya bisa menjadi ringan, menjadi lebih santai, lebih memahami bahwa iya, semua orang punya prioritasnya, gue juga punya prioritas gue sendiri. Ya udah, nggak apa-apa mereka nggak memahami gue 100%, tapi gue tahu kok apa yang gue mau, gue tahu kok apa yang gue butuhkan. Dan dengan Page of Wands di sini dengan klarifikasi Eight of Arrows atau Eight of Swords, nggak ada lagi nih struggle, nggak ada lagi kamu kayak merasa aduh kok nggak nemu-nemu sih gue orang yang bisa memahami gue, orang yang bisa melihat gue tuh kok susah banget sih. Nggak ada lagi, karena kamu benar-benar melepaskan diri dari beban-beban tersebut, beban-beban yang saya rasa kamu tempatkan sendiri di pundak kamu. Jadi balik lagi, kalau kita tidak punya ekspektasi atau harapan terlalu berlebihan kepada orang lain atau terhadap orang lain, kita sendiri juga akan menjalani hidup atau bersikap lebih ringan, lebih santai gitu loh. Karena
Ini saya bicara karena saya juga punya energi Capricorn cukup kuat dalam diri saya. Jadi saya tahu banget kita sebagai Capricorn tuh selalu bertanggung jawab, selalu memikirkan orang lain. Tapi sepertinya di tahun 2020 ini banyak sekali situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk supaya udah deh, itu orang bisa kok jalan sendiri, itu orang bisa kok hidup sendiri, nggak usah kita tuntun, nggak usah kita jagain, nggak usah kita tontonin terus-terusan, nggak usah kita khawatir terus-terusan. Karena memang kita diminta untuk bisa, Capricorn nih diminta untuk supaya bisa lebih santai dalam menghadapi kehidupan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Jadi energi Eight of Eros atau Eight of Swords di sini yang merupakan energi yang terbelenggu kan di traditional tarot ini nggak lagi kita hadapi. Jadi ini memang benar-benar harus kita lepaskan gitu loh. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah manifestation atau manifestasi, yaitu perwujudan kan, sesuatu yang kita inginkan terwujud. Dan di sini yang saya rasakan adalah wujudkan energi yang ringan ini, energi yang tanpa beban ini. Saya tahu sebagai Capricorn pasti kita akan sulit untuk melepaskan beban atau melepaskan tanggung jawab yang sebenarnya mungkin bukan tanggung jawab kita, tapi kayak kita tuh rela untuk melakukannya, padahal sebenarnya kita kesel juga gitu loh, karena kita merasa nggak ada orang yang bisa memahami kita. Tapi memang di Juni ini tuh khususnya di bulan Juni ini kita justru diminta untuk bisa lepas bebas, santai, bergerak lebih lincah, jangan lagi termakan dengan harapan-harapan kita sendiri. Oke? So Capricorn, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.